Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen penguji dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Pendri Mikola dengan NIM 24552011110020. Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS Mobile saya yang berjudul Siakat Mobile UMB yang mengusung modul utama si bimbing, sistem informasi logbook dan konsultasi bimbingan. Si bimbing ini dirancang untuk mendigitalisasi dan mempermudah alur konsultasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Dibangun dengan arsitektur modern yang menggabungkan Laravel REST API di sisi back-end dan Plotter pada sisi front-end. Sistem ini memungkinkan pencatatan logbook, pengajuan janji temu, verifikasi draft akademik, hingga pemantauan status validasi secara real-time. Mengapa sistem ini penting? Selama ini, proses pencatatan bimbingan akademik seringkali dilakukan secara manual, sehingga rentan menyebabkan dokumen terselip, serta minim transparansi status bagi mahasiswa. Si bimbing hadir memberikan solusi terpusat dengan transparansi status validasi untuk menjaga keamanan dan pemisahan wewenang. Sistem ini menerapkan Matrix Access Control List, yaitu mahasiswa berwenang melakukan input pengajuan bimbingan, dosen pembimbing berwenang melakukan validasi ACC atau memberikan revisi, Kaprodi dan admin dapat memantau seluruh sesi, sedangkan operator memegang kendali penuh atas manajemen master data secara manual. Berpindah ke arsitektur teknisnya, backend dikembangkan menggunakan Laravel Framework yang difungsikan penuh sebagai RESTful API server. Layer ini bertindak sebagai pusat logika bisnis dan penyedia endpoint JSON terstruktur. Untuk keamanan dan RBAC, seluruh transaksi data diamankan menggunakan autentikasi token Laravel Sanctum, inskripsi kata sandi, bcrypt, hak akses granular berformat, yaitu modul, aksi, serta pencatatan activity log untuk jejak audit. Selain itu, pada modul evaluasi SKS backend, kami dilengkapi dengan engine logika Fuzzy. Engine ini menarik data transaksi mahasiswa secara otomatis seperti presensi, nilai tugas, dan keaktifan. Memproses melalui aturan inferensi, menyimpan log ke tabel Fuzzy result dan menampilkan rekomendasi kota SKS secara dinamis pada dashboard. Selanjutnya, mari kita lihat alur sistem pada aplikasi mobile. Pada diagram flowchart, ketika aplikasi Plotter dibuka, sistem akan mengecek apakah ketersediaan token di local struct. Jika valid, pengguna langsung masuk ke dashboard utama. Jika belum, pengguna akan diarahkan ke layar login untuk melakukan autentikasi via API. Berikut adalah beberapa antarmuka user interface aplikasi Plotter yang telah dibangun. Yang pertama ada tampilan register. Seperti yang dibilang tadi, jika masih belum ada token, maka dia tidak bisa langsung masuk ke dashboard. Alhasil, untuk pengguna baru harus melakukan register terlebih dahulu, kemudian setelah register akan diarahkan ke tampilan login. Untuk tampilan login, harus memasukkan NIM dan kata sandi. Setelah masuk ke tampilan login, maka akan muncul tampilan dashboard yang menampilkan IPK, dosen wali, dan grid menu akademik. Kemudian ada tampilan presensi kehadiran dari tiap-tiap matkul. Ada jadwal perkuliahan untuk melihat
kegiatan atau agenda perkuliahan. Kemudian ada tampilan KRS untuk mahasiswa yang ingin mengambil KRS. Kemudian ada modul evaluasi SKS PAJI Engine, menampilkan evaluasi batas kota SKS berbasis kalkulasi PAJI berdasarkan presensi, nilai, dan keaktifan. Kemudian ada modul si bimbing, layar daftar logbook di mana mahasiswa bisa meninjau status bimbingan dan menekan tombol ajukan konsultasi. Terakhir ada tampilan logout. Sebagai kesimpulan, pengembangan siakat UMB dan si bimbing berhasil menghadirkan solusi teknologi akademik yang terintegrasi aman dan cerdas. Kombinasi keandalan Laravel RESTful API, fleksibilitas antarmuka, plotter mobile, serta penerapan PAJI Logic menghasilkan sistem bimbingan dan evaluasi akademik yang tidak hanya efisien, tetapi juga transparan, terukur, dan berstandar modern. Jadi dengan si bimbing, mahasiswa tidak perlu lagi chat dosen melalui WA, tapi juga bisa melalui sistem aplikasi mobile seperti ini. Dan untuk si dosen pun bisa melakukan penolakan jika memang tidak dapat melakukan agenda bimbingan di hari tersebut. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Waktu dan tempat saya kembalikan. Jika ada kalimat yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.